اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat tarawih Masjid Quba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertepatan 31 Maret besok, insyaallah saya memasuki usia yang ke-54. 23 tahun saya menghabiskan tinggal di kompleks polisi di Ampera, Kemang, Jakarta Selatan. Lebih dari 12 tahun saya tinggal di Karet Kuningan, Setiabudi. Dan sekarang sudah 20 tahun lebih tinggal di Kota Depok. Ada dua kegelisahan yang saya rasakan pada saat ini. Kegelisahan yang pertama adalah, apakah Allah masih memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa melanjutkan hidup lebih panjang lagi? Karena ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dengan sanad hasan. Qala Rasulullah SAW, a'marun min ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umat Islam rata-rata 60 sampai 70. Kata Nabi Muhammad SAW, umur umatku berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun. Jadi kalau saya besok 54, jadi kalau kita ambil kepada angka yang minimal, kontrak hidup saya dalam alam yang fana ini tersisa 6 tahun lagi. Betul ada yang bisa melebihi sampai 70 tahun ke atas, itu bonus. Bahkan tidak jarang ada yang belum sampai 50 sudah meninggal dunia. Waspadalah. Itu kegelisahan saya yang pertama. Jangan-jangan di sisa usia ini saya secara pribadi, mudah-mudahan juga dirasakan oleh jamaah, masih banyak hal-hal yang masih ingin kita lakukan dalam rangka pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegelisahan yang kedua, kenyataan, fakta, dan realitas. Andai kata besok saya dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, saya tidak terlalu yakin, Pak, pahala saya lebih banyak dibandingkan dosa saya. Ini saya. Sebab saya tidak punya kapasitas untuk menilai jamaah, tapi saya bisa menilai diri saya sendiri. Andaikan besok dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, saya tidak terlalu yakin bahwa pahala saya lebih banyak dibandingkan dosa saya. Sementara kita semua sama-sama memahami bahwa ada dua harapan, dua ambisi, dua cita-cita dan impian kita semua tanpa terkecuali. Harapan yang pertama adalah kita ingin wafat dalam keadaan husnul khotimah. Tidak ada satupun di antara jamaah yang tidak ingin wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Harapan yang kedua adalah saat nanti kita di yaumul akhirah, kita dimasukkan Allah ke dalam surganya. Dakhalal jannah. Ini firm ya, 100% ya Pak ya. Kita semua pingin husnul khotimah ya Bu, dan juga meninggalnya dalam kondisi nanti insya Allah di akhirat akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi persoalan adalah
untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ada rumus sederhana. Insya Allah kita semua paham, tapi belum tentu rumus ini bisa kita praktekkan. Apa rumusnya? Kalau ingin masuk ke dalam surga, sederhana apa? Pastikan pahala kita lebih banyak dibandingkan dosa kita. Selesai. Pastikan pahala kita lebih berat timbangannya daripada dosa. Karena nanti di yaumul akhirah itu ada 5 tahapan. Yang pertama adalah yaumul qiyamah, hari kehancuran alam semesta. Lanjut fase yang kedua adalah yaumul ba'ats, hari dibangkitkannya manusia dan makhluk-makhluk lain. Yang ketiga adalah yaumul hasyr, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Yang keempat yaumul mizan, hari penimbangan. Mana yang lebih berat? Pahala atau dosa? Dan keputusannya ada di fase terakhir, yaumul hisab, hari vonis. Kita sedang dihadapkan pada suatu pengadilan akhirat nanti. Hakimnya Allah, kita terdakwa. Kalau ternyata setelah ditimbang dosanya lebih berat dibandingkan pahala, maka vonis jatuh neraka. Tetapi kalau pahalanya lebih banyak dibandingkan dosa, insya Allah vonisnya adalah surga. Itu rumusnya. Tapi faktanya, andaikan jamaah yang ada di masjid ini umpama besok meninggal dunia, apakah bapak dan ibu yakin pahalanya lebih banyak dibandingkan dosa? Saya tidak yakin. Saya sendiri tidak yakin. Rata-rata yang saya tanya tidak yakin. Lah kalau tidak yakin pahala lebih banyak dibandingkan dosa, sementara syarat untuk masuk surga adalah pahala harus lebih banyak dibandingkan dosa, ini nggak ketemu, Pak. Di satu sisi kenyataan dosa kita lebih banyak dibandingkan pahala, di sisi yang lain untuk masuk surga syaratnya adalah pahala harus lebih banyak dibandingkan dosa. Ini harus ada pertemuan, harus ada sesuatu yang menjadi solusi dari dua keadaan yang tidak seimbang ini. Untuk itulah saya hadirkan pada malam hari ini sebuah judul kuantum ibadah. Ini adalah salah satu ikhtiar kita dalam rangka mendekatkan kepada rumus masuk ke dalam surga. Pahala lebih banyak dibandingkan dosa. Kita tidak lagi bisa mengandalkan amalan-amalan dan ibadah-ibadah yang biasa-biasa saja. Kalau ibadah kita biasa-biasa saja, Bu, maka nanti hasilnya juga akan biasa. Tapi untuk mendapatkan hasil yang luar biasa, maka dibutuhkan ibadah yang luar biasa. Nah, ibadah yang luar biasa itu yang disebut dengan kuantum ibadah. Apa maksudnya kuantum? Bapak Ibu, dulu kita pernah belajar fisika di SMA, bahkan di kuliah. Ada 2 mazhab dalam pelajaran fisika. Yang pertama adalah fisika mazhab klasik, dan yang kedua adalah fisika mazhab kuantum. Ada fisika klasik, ada fisika kuantum. Kalau fisika klasik, dia mengikuti urutan deret hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berurutan. Tetapi ketika bicara fisika kuantum, tidak berurutan. Dia deret ukur. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 1000, sejuta. Bisa begitu. Oleh karena itu dibutuhkan satu pemikiran dan kesadaran serta pemahaman kita bagaimana memfokuskan dan memusatkan perhatian kita pada ibadah-ibadah yang sifatnya kuantum ini, tanpa bermaksud mengesampingkan ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan selama ini. Kita realistis, Pak. Usia kita terbatas. Syarat untuk masuk surga tidak semudah yang kita bayangkan. Maka dibutuhkan satu strategi, metode yang cerdas. Itulah yang disebut kuantum ibadah. Metode ini bukan saya yang karang. Saya hanya mengkompilasi apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran
dan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah panduan, guidelines untuk bisa mendapatkan husnul khotimah dan dakhalal jannah. Ada 7 kuantum ibadah, masing-masing 1 jam, kita selesai nanti sahur jam 3. Karena mengingat waktunya terbatas, saya batasi, saya ringkas 3 poin saja, sisanya bersambung. Bu, kalau sinetron aja ada serialnya, nah ini juga harus ada sambungan. Tugas DKM mengundang lagi. Nomor 1, apa kuantum ibadah pertama? Sebelum saya menyampaikan kuantum ibadah pertama, saya ingin memberikan tantangan kepada jamaah. Kalau ada yang bisa menjawab tantangan saya, silahkan angkat tangannya. Tantangannya begini, Bu. Siapa di antara jamaah yang mampu dalam sehari semalam sholat 500 rakaat? Ada? Nah, ada. Ada yang bilang kurang, Gus. Oke, saya tambahkan 1000 rakaat. Nggak ada, Pak. Boro-boro, Gus. 1000 rakaat, 23 rakaat sama Pak Imam aja, Pak Imam Muhaimin. Ini ketua umum PKB loh, jangan main loh. Gus Imin loh, Pak. Jangan main-main. Ini ada Gus Reza, ada Gus Imin. Boro-boro 1000 rakaat, 23 aja udah pada ngos-ngosan. Nggak ada yang sanggup ya, Pak? Kita kasih tahu caranya sekarang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tushaddir rihal illa min thalatha. Jangan pernah kita berrekreasi, berdharma wisata, jalan-jalan ke luar negeri sebelum mampir 3 tempat ini. Jangan ke Singapura, jangan ke Malaysia, jangan ke Hawaii, jangan ke Amerika, Eropa, Australia. Jangan sana dulu. 3 ini dulu, Pak, pastikan. Kalau udah 3 ini baru yang lain. Apa itu? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kenapa kita harus kunjung ke sana? Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang melaksanakan sholat di Masjidil Haram, maka pahalanya 100.000 kali lipat. Ini yang namanya kuantum, Pak. 1 rakaat di Masjidil Haram setara dengan 100.000 rakaat di Masjid Kuba. Sekalipun Masjid Kuba mau renovasi, mau 4 lantai, 5 lantai, marmernya itu emas, ya, nggak ada efek. Tetap saja pahala sama, Pak. Mau di Istiqlal, Al-Azhar sama, Pak. Yang beda kalau di Masjidil Haram, 1 rakaat di sana setara dengan 100.000 rakaat. Tidak ada satupun di antara kita yang siap melakukan sholat sehari semalam 100.000 rakaat. Di sana sudah nabung kita 100.000 rakaat dari 1 rakaat. Ini yang cerdas, Pak. Bergeser ke Madinah, ada Masjid Nabawi. Barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi 1000 rakaat, setara dengan 1000 rakaat, pahalanya 1000 kali lipat. Bergeser lagi ke Palestina, ada Masjid Al-Aqsa. Barang siapa yang sholat di Masjid Al-Aqsa, ganjarannya 500 kali lipat. Kesimpulannya, bagaimana caranya terserah. Pastikan kita berangkat ke Mekah dan Madinah. Kalau orang Jawa bilang, Pak, MPC, mbuh piye carane harus sampai ke Mekah atau ke Madinah. Ada yang sudah haji di sini? Ada. Yang sudah haji pastikan setiap tahun berangkat umroh. Yang belum haji pastikan berangkat haji. Sekedar informasi, Bu, ongkos naik haji pengumuman dari Kementerian Agama kurang lebih sekitar 35 juta 1 orang. 2 orang 70 juta. Nunggunya 25 tahun lagi. Kalau sekarang umurnya 50 tahun, berangkat umur 75. Pertanyaannya, memang sanggup umur 75 untuk menunaikan ibadah haji? Katakan sanggup, apakah kita punya dananya? Atau jangan-jangan kita sudah meninggal duluan? Padahal dalam rukun Islam, status daripada haji ini wajib fardu ain, di mana dalam kaidah fikih yang namanya fardu itu
ketentuannya dikerjakan berpahala, ditinggalkan dosa. Jadi kalau ada di antara kita belum sempat menunaikan ibadah haji terus meninggal, silakan bisa dinilai statusnya bagaimana itu. Kesimpulan saya, Pak, jadi orang Islam itu wajib kaya. Tidak ada alasan. Karena yang bisa berangkat haji adalah orang yang mempunyai kecukupan harta. Kecuali Haji Abidin atas biaya dinas, atau Haji Mansur halaman digusur, Haji Kosasi ongkos dikasih. Ada lagi yang baru, Pak, Haji James Bond jaga masjid jual kebun. Kita nggak bisa ngandelin begitu, Pak. Ya kalau punya tanah, juragan tanah. Jadi mau tidak mau kita harus punya penghasilan yang cukupi. Dan nggak cukup hanya 70 juta, Pak, itu nunggunya 25 tahun. Kalau ada yang mau berangkat haji tahun depan, bayar sekarang, berangkat tahun depan, ada, Pak. Namanya haji furoda. Tahu berapa harganya? Saya kasih bocoran, Pak. Harga satu tiket haji furoda 350 juta. 2 orang 700 juta, lempengin aja, Pak, 1 M. Punya duitnya? Kalau mau berangkat tahun depan, ada duit 700 juta, berangkat. Saya setiap tahun dapat kuota 100 porsi dari sebagai tamu kerajaan. Harganya 350 juta. Jangan bayar full kalau visanya belum keluar. Banyak sekali di luar yang penipuan. Bayar dulu visanya, keluar visa baru bayar penuh. Insya Allah berangkat. Nggak usah nunggu 25 tahun. Kumpulin duitnya aja, Pak. 700 juta. Biar aman 1 M. Ada duitnya? Boro-boro, Gus. Kerja berapa puluh tahun baru dapat segitu, katanya. Nabung juga belum tentu nyampe. Nggak ada alasan. Gimana caranya? Mboh piye carane berangkat? Kan tadi kita bicara kuantum ibadah. Pahala kita masih sedikit, dosa kita lebih banyak dibandingkan pahala. Harus diimbangi dengan ibadah yang kuantum. Nah, salah satunya adalah bagaimana berangkat ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan ziarah ke Madinah Al-Munawwarah. Sudah, Ibu, nomor 1. Tancapkan niat tahun depan Ramadan berangkat ke Mekah. Ramadannya di Masjidil Haram. Nah, itu mantap, Pak. Itu yang pertama yang saya bisa sampaikan. Kita bergeser ke poin yang kedua. Setelah kuantum sholat, kita masuk yang kedua. Dari 12 bulan yang Allah berikan kepada umat Islam, dari Muharram sampai Zulhijjah, ada 1 bulan yang sangat istimewa. Namanya bulan Ramadan yang sedang kita alami ini. Ini bulan istimewa. Kenapa dikatakan istimewa dibandingkan bulan lain? Dalam hadis qudsi disebutkan, asyamu li wa ana ajzibih. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasan. Aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Berarti pahala puasa itu unlimited, tidak terbatas. Fa'alun lima yurid, Allah bebas berkehendak kepada apapun yang Dia inginkan. Bisa saja di antara kita dikasih pahala 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, terserah Allah. Itulah yang terjadi di bulan Ramadan. Tidak berhenti sampai di situ, Pak. Dari 30 hari ini disiapkan 10 hari khusus di bagian akhir yang disebut dengan Ashrul Awakhir. Disunahkan kita untuk iktikaf, terutama di bilangan ganjil 21, 23, 25, 27, dan 29. Ngapain, Gus, kita iktikaf? Karena di dalam proses 10 hari terakhir itu ada sebuah malam yang Allah siapkan buat kita. Ini namanya kuantum yang kedua, yaitu malam Lailatul Qadar. Berapa nilainya, Pak? 1000 bulan. Bagi 12, hitung di kalkulator. 1000 bagi 12, ketemunya 83 tahun lebih. Adakah di antara bapak dan ibu yakin umurnya sampai 83? Belum tentu juga sampai 83 isinya ibadah terus. Jangan-jangan dosa makin tambah. Tapi begitu bapak ibu iktikaf, dapatkan malam Lailatul Qadar, setara dengan kita ibadah apapun selama 83 tahun. Itu orang cerdas. Orang cerdas akan mati-matian, ya, gaspol di 10 hari terakhir. Silakan orang mau pada mudik, mau pulang kampung, terserah. Pokoknya kita fokus nginep di mabit di Masjid Kuba ini
makan, minum, tidur, iftar, sahur di masjid. Sambil kita berharap mudah-mudahan kita diberikan rezeki Lailatul Qadar. Kalau kita dapat itu, setara dengan ibadah 1000 bulan atau 83 tahun. Surplus Pak pahala kita Pak. Baru 2 Pak. Kuantum Ramadan. Yang ketiga, terakhir, 4 menyusul. Kuantum yang ketiga adalah berbicara soal fulus, sedekah. Bapak Ibu, sedekah itu di dalam Islam dibagi 3. Sedekah sunnah namanya infak. Sedekah wajib namanya zakat. Sedekah sunnah infak namanya juga sunnah. Dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan juga nggak dosa. Bicara infak tidak ada ketentuan berapa jumlahnya, kepada siapa diberikan, siapa yang memberikan, kapan, di mana, terserah. Bebas. Tidak perlu pakai nama Pak. Hamba Allah menyumbang infak 1 juta untuk Masjid Kuba, boleh Pak. Infak bebas. Mau kasih ke tukang parkir 1000 juga boleh, mau kasih ke satpam 10.000 juga boleh. Itu infak. Berapa ganjarannya? 700 kali lipat. Al-Baqarah 261, sebelah kiri 4 dari atas. Nah, Al-Baqarah 261. Barang siapa yang berinfak di jalan Allah diberikan ganjaran sekurang-kurangnya 700 kali lipat. Berapa kali? Sekali. Mau dapat lagi? Infak lagi Pak. Jadi harus berulang-ulang untuk dapatkan efek 700 tadi. Yang kedua adalah yang kedua adalah sedekah wajib, yaitu zakat. Disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60, sebelah kiri 1 dari bawah, 1, 2a. Itu menyebutkan tentang zakat. Zakat diberikan kepada 8 asnaf. Zakat itu tidak sama dengan infak Pak. Ada syaratnya, minimal 2. Haul dan nisab. Menunggu selama setahun, kemudian yang kedua nisab. Ada batasnya. Yang kalau batas ini dilewati maka disebut muzaki. Tapi kalau batasnya belum sampai disebutnya adalah mustahik. Ngomong-ngomong, UMR kita berapa Pak? Jakarta Pak? Ada yang tahu? UMR Jakarta 4 juta. Kita ambil patokan 4 juta ya Bu. Kalau patokan, apa kalau bahasa politik itu threshold, patokannya adalah 4 juta, Anda yang punya penghasilan di bawah 4 juta mustahik, berhak terima zakat. Tapi yang di atas 4 juta sudah wajib melakukan zakat, itu muzaki. Berapa ganjarannya? Sama, 700 kali lipat. Berapa kali? Setahun sekali. Kan zakat setahun sekali. Jadi kalau mengandalkan infak zakat nggak ngejar Pak, tetap dosanya makin numpuk Pak. Pahala nggak bisa ngimbangin dosa kita. Satu-satunya kemungkinan yang ketiga Pak, sedekah istimewa. Apa itu sedekah istimewa? Ngeluarinnya sekali, ngeluarinnya cuma sekali, tapi pahalanya berkali-kali. Seumur hidup, sekalipun kita meninggal, pahala terus mengalir. Istilah saya, napas boleh putus, pahala tidak pernah putus. Namanya adalah wakaf. Bapak Ibu, sebelum kita meninggal, pastikan kita sudah punya wakaf. Ini sedekah istimewa, di luar masalah infak dan zakat. Ada orang yang sudah meninggal, digambarkan dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Dia udah meninggal Pak. Minta sama Allah dikembalikan ke dunia. Kata Allah, buat apa kamu dikembalikan ke dunia? Kami ingin berwakaf. Menyesal mereka setelah meninggal baru tahu betapa hebatnya ganjaran yang Allah berikan untuk orang yang berwakaf. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin." Apabila anak Adam meninggal dunia, terputus semua amalan kecuali 3. Saya mulai dari bawah dulu Pak ya. Yang ketiga, waladun soleh yada'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Pertanyaan saya Ibu, apakah Ibu yakin anak-anak meninggalnya belakangan dibandingkan orang tuanya? Tidak ada jaminan. Mudik pulang kampung ke Semarang, Jogja, Surabaya, Cirebon, tabrakan beruntun. Anak kita tewas semua Pak, bapak ibunya masih hidup. Nah, yang doain siapa Pak? Nggak kena ini hadis ini. Kan anak yang soleh, nah anaknya udah meninggal bagaimana? Siapa yang mau doain?
nggak ada yang jamin. Pindah ke atas. Yang kedua apa kata Rasulullah? Al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Guru bukan, dosen bukan, ustadz bukan, ustazah bukan, mubalik bukan, mubaligho juga bukan. Nggak ada akses. Beruntunglah yang jadi asatiz, yang jadi ustadz, yang jadi guru, masih ada pahala ilmu. Maka kemungkinan terakhir adalah yang awal Rasulullah sebutkan, yaitu sodakoh jariyah. Apa itu sodakoh jariyah? Wakaf. Jangan disamakan wakaf dengan infak, Pak. Wakaf itu ada 5 persyaratan. Saya lihat ini di masyarakat terlalu menggampangkan istilah wakaf, padahal itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Bukan untuk mempersulit, supaya memenuhi syarat dia sebagai wakaf. Ada 5. 1. Wakif. Siapa orang yang berwakaf? Dan kalau kita berwakaf tidak bisa hamba Allah, Pak. Harus tulis namanya. Abdullah bin Muhammad, jelas. Tidak boleh hamba Allah, nggak bisa. Reza bin Syarif, harus ada namanya. Nyumbang wakaf 1 miliar, itu harus ada namanya. 1 wakif. Yang kedua adalah mauquf bih. Apa yang diwakafkan, duit atau aset, bisa berupa tanah, ruko dan sebagainya. Yang ketiga, mauquf alaih, kepada siapa wakaf itu mau diberikan. Yayasan, masjid, DKM, kiai, ustadz, harus jelas. Alamatnya mesti jelas. Ke siapa? Siapa yang menerima wakafnya itu? Keempat, ikrar wakaf. Harus dituliskan. Dituliskan hitam di atas putih, nama Reza Muhammad bin Syarif mewakafkan uang tunai senilai 100 juta dan tanah seluas 1000 meter untuk diberikan pada Yayasan Kuba untuk membangun masjid. Jelas. Yang terima DKM. Terakhir adalah nazir. Harus ada lembaga wakaf yang mengelola dana wakaf itu. Jadi nggak bisa asal yayasan, nggak bisa asal organisasi. Harus ada 2 syaratnya, Pak. 1, punya legalitas hukum formal, berbadan hukum, dan yang kedua adalah memiliki sertifikasi wakaf dari Badan Wakaf Indonesia. Bukan apa-apa, supaya memastikan ada kejujuran dan amanah di sana, profesional. Takutnya disalahgunakan wakaf ini jadi keributan di antara keluarga. Maka perlu ada nazir yang profesional. Bapak Ibu, kami sudah meniatkan per Ramadan tahun lalu sampai nanti tahun 2024 kita menyiapkan satu proyek namanya 313 masjid di pedalaman. Di pedalaman, dari mulai Sabang sampai Merauke, Pak. Proyek kami pertama itu di Papua, di daerah Kawanua. Nilai 1 unit masjidnya adalah 2,5 miliar. Sertifikat wakafnya kita pecah jadi 3, 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Gus, saya nggak bisa 10 juta, cuma bisa 1 juta. Nggak apa-apa, bikin kelompok, koordinatornya 1 orang. 1 juta kali 10 orang, 10 juta masuk di situ. Kami bekerja sama dengan Baitul Wakaf. Insya Allah nanti dapat sertifikatnya. Di tempat masjid yang di sana pun disediakan, ada namanya. Yang berwakaf itu siapa? Insya Allah apapun harta yang sudah dikeluarkan bapak dan ibu akan jadi pahala terus mengalir, tidak pernah putus. Selama orang sholat di masjid itu, selama itu pula pahala pun ikut mengalir ke kita. Ini orang yang cerdas. Orangnya sudah wafat tapi pahalanya masih mengalir. Jadi yang pertama tadi adalah, yuk boh piye carane kita berangkat umroh atau haji ke Mekah. Yang kedua, manfaatkan Ramadan, dapatkan Lailatul Qadar. Yang ketiga, sebelum wafat pastikan kita sudah punya wakaf. Insya Allah itu akan jadi pahala yang mengalir terus menerus. Saya doakan jamaah sekalian, mudah-mudahan kita ditakdirkan wafat sebagai husnul khotimah, dan kita insya Allah di yaumul akhirah dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Imam, saya mendahului, ada kegiatan lain yang harus saya lakukan di daerah Depok. Salam buat keluarga yang bisa nanti mudik ya. Mudah-mudahan selamat sampai di tempat tujuan dan kembali ke Jakarta atau kembali ke tempat asal. Insya Allah tidak ada kurang satu apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.